sehat, nikmat, sempat, sehingga kita dengan mudahnya melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kita sebagai penganut setianya. Mudah-mudahan istiqomah dalam mengikuti jejak beliau dan pada akhirnya kelak kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Bunda-bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah, marilah pengajian Ahad pagi Majelis Tabligh dan Pertarjian pimpinan daerah Aisyah Banyumas kita buka bersama. Diawali dengan ta'awudz. Monggo sareng-sareng. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahri wa amri. Ya amin. Ya, mohon maaf Ibu ya, karena membaca doanya biasanya memakai lagu muriki. Jadi ya, bunda-bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pada hari ini Ahad tanggal berapa, Bun? 16 bulan tanggal 16 bulan Juli 2023. Nah, sekarang bulan Juli ya, Bu. Nah, kalau bulan Hijriahnya sekarang bulan apa, Bu? Bulan Dzulhijjah. Insya Allah nanti di hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 bertepatan dengan satu Muharram 1445. Pinter ya. 100 buat semuanya. Ya. Ibu-ibu, adakah yang hafal bulan-bulan Hijriah? Ada enggak? Enggak ada. Mari kita coba ya, sambil menunggu Ustadz, kita mencoba mengingat kembali bulan-bulan Hijriah. Ada berapa bulan, Bu? Sama, berarti bulan 12 bulan. Nah, sekarang tadi Panjenengan menyampaikan untuk sekarang itu kita berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, kalau bulan Masehinya sama dengan bulan apa?
Kalau Dzulhijjah di bulan Masehinya itu sama dengan bulan Desember. Iya kan? Iya. Nah, Muharram sama dengan bulan Januari. Monggo Bu, coba kita menghafal bersama. Dimulai dari kalau bulan ini dulu, bulan Masehi. Ada hafal apa tidak? Pastinya hafal. Bulan Januari, Februari, Maret, April, ya, Agustus, iya. Alhamdulillah. Ya, sambil mendengarkan, sambil sedikit senam mulut, Ibu. Iya. Lah untuk bulan Hijriah, monggo, coba. Muharram, Safar. Ya, maca boleh. Rabiul, terus Rabiul, terus Rajab, Sya'ban, Jumadil, Akhir, terus Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Dari hafal. Nah, ada cara mudah menghafalkan 12 bulan Hijriah. Caranya gimana? Nah, sambil rengang-rengang, sambil mendengarkan, Ibu nggih? Gue Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Penak boten Bu? Penak. Sarung-sarung kali Ibu, lumayan. Ya. Monggo. 1, 2, 3. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Nama 12 bulan Islam. Ini kalau ada musiknya lebih enak lagi Bu. Ya, cuma ini kemarin ternyata musiknya lagi error, jadi tidak bisa dikirim sama Mbak Rani, ya. Ibu-ibu yang saya hormati. Oh lagi iya nanti kan saya ambil napas dulu Bun. Ya, ini sambil tadi baru saja menghafal 12 bulan Hijriah, terlebih dahulu ada pesan Rasulullah yang sangat menarik
wabil khusus untuk para kaum wanita. Siap mendengarkan bunda-bunda? Bersedekahlah kamu, memohon ampunlah kamu. Karena apa? Perlu diketahui bahwa kebanyakan yang berada di neraka adalah kaum wanita. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama beristighfar 3 kali berturut-turut. Dilakukan dengan hati yang tulus sambil mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, Bunda? Ya, mari kita mulai beristighfar 3 kali berturut-turut. Monggo, Bu. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah yang Maha Ampun ini. Mudah-mudahan di tahun baru 1 Muharram 1445 kami senantiasa diberi petunjuk dan hidayah sehingga dengan sangat mudah untuk senantiasa melaksanakan amal kebajikan. Amin, amin ya robbal. Mudah-mudahan di tahun kemarin itu segala kebaikannya ditingkatkan untuk di tahun yang akan datang. Insya Allah nanti tanggal 19 itu bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah. Malih. Ya, nanti panjenengan dengan sendirinya di rumah nang dalem karo ngoleh-oleh. Ya, jangan sambil rengeng-rengeng. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Kalau ada musiknya yang terakhir lebih amras lagi. Itulah nama 12 bulan Islam 2 kali, yang ketiga kalinya. Itulah nama 12 bulan Islam. Seperti itu. Insya Allah nanti sewaktu-waktu panjenengan sudah hafal, musiknya dibawa ke sini, jadi untuk melengkapi kegiatan ini. Ngaten nggih, Bu? Ya, sehat jasmani, sehat rohani.
rohaninya dapat, jasmaninya juga dapat. Ya, tidak terasa dengan panjenengan menyanyi itu sama saja dengan lagi senam mulut sekaligus menghafal. Jadi otak ya juga bekerja, mulutnya juga bekerja. Ya, semuanya sehat. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang wah. Itu yang diharapkan kan bunda-bunda? Iya kan? Yang diharapkan itu kan? Iya. Ya. Jadi harapan kita semuanya dengan seringnya kita berada di majelis taklim yang berbahagia ini senantiasa akan mencegah kita, apalagi di usia yang semakin ke sana, itu akan terhindar dari rasa linglung. Iya, kalau otak kita senantiasa diisi dengan kegiatan rohani, insya Allah kita akan terhindar dari rasa linglung. Ya, panjenengan mungkin sudah melihat di televisi kemarin waktu mau pemberangkatan jamaah haji, ada seorang ibu-ibu mbah-mbah di usia 103 tahun berangkat haji, masih etes, masih terengginas. Nah, dengan melihat seperti itu, kita jadi melihat kondisi tubuh kita masing-masing. Saya di usia segini, rasanya kalau bangun tidur, adakah yang dirasakan? Biasanya apa, Bunda? Kakinya linu. Terus apalagi? Badannya pada. Ya. Itu merupakan faktor. Panjenengan kalau masalah seperti ini jangan sangat cerdas. Faktor yang tidak bisa dirubah. Kita bisa mencegah, tapi menghindari tidak bisa. Bisanya mencegah. Bagaimana agar lutut tidak terasa sakit? Bagaimana agar badan bangun tidur terasa nikmat? Ya, semua itu panjenengan yang tahu situasi dan kondisinya masing-masing. Biasanya semua itu disebabkan oleh kehidupan yang keliru, baik dari faktor makanan, dari faktor istirahat, dan juga dari faktor kegiatan. Makanya tubuh kita itu harus senantiasa diisi dengan nutrisi, asupan yang bergizi. Tidak hanya makanan saja, Bu. Ini panjenengan di sini, berada di sini, apalagi dari rumah sudah diniati dari hati yang paling dalam, bahkan diniati sejak tadi malam. Sebelum tidur, panjenengan sudah berdoa sebelum tidur. Hafal semuanya kan, Bu? Hafal? Coba, Bu. Doa sebelum tidur, yuk. Alhamdulillah, semuanya hafal. Tapi panjenengan di sini tidak boleh tidur, Ibu.
Ya, apalagi tidur sambil duduk. Ya, nanti badan kita akan terasa sakit. Ya. Nah, setelah doa tidur menjelang tidur, kan tidak serta-merta langsung lep, tidak kan? Nah, panjenengan dan kita semuanya sudah memplanning, mengagendakan kira-kira hari esok saya itu mau ngapa saja. Nah, yang sudah terbiasa berada di majelis taklim, mestinya besok saya harus bisa berangkat ke Balenga Isya. Sudah seperti itu apa belum, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Nah, pada saat itulah pahala sudah mulai mengalir. Bangun pagi-pagi, tengah malam bangun, sholat tahajud, mohon ampunan kepada Allah, dilanjut sholat subuh, sholat suruh, baru bersiap-siap untuk berangkat ke sini. Lah di sini inilah, Bu, panjenengan lagi mengisi otak kita dengan nutrisi yang sangat bergizi. Nggih napa mboten, Bu? Ya. Apalagi di sini mendengarkan dengan serius, dengan jelas, ditambah tadi sedikit hiburan. Sekali lagi Ibu, ini Pak Ustadz sudah datang. Bareng-bareng menghafal 12 bulan Hijriah. Monggo. 1, 2, 3. Oh, gini. Ini sambil menjemput Ustadz ke sini, sekali lagi pas. Monggo, sarang-sarang. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Ya. Non saya ya. Untuk selanjutnya, berhubung ini beliau Ustadz sudah rawuh, maka waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz. Monggo disilah. Seperti sebelah TK. Taman kawak-kawak. Ustaz. Iya, nanti kenalan, nggak apa-apa. Ya. Ini nomornya apa? Mohon maaf nih tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 218. Surat Al-Baqarah ayat 218 ini artinya sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selalu diberi kesehatan, diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa selalu mengadakan kegiatan setiap Ahad pagi seperti pagi hari ini. Ibu-ibu sekalian, ini kita sudah berada di ujung tahun 1444 Hijriah. Sekarang Ahad, Senin, Selasa, Rabu, tanggal 1. Muharram tahun 1445 Hijriah. Ibu-ibu sekalian, di kalangan kita kaum muslimin itu sudah populer ya, terkenal ada istilah Hari Besar Islam, ada istilah Hari Raya Islam. Di samping ada Hari Besar Nasional. Kalau 1 Hijriah itu merupakan hari besar Islam, bukan hari raya. Walaupun raya itu artinya juga besar. Nah, jadi ini hanya sekedar untuk membedakan antara raya dengan besar yang maknanya sebenarnya sama. Nah, kalau hari raya itu ada berapa, Ibu? Hari raya Islam ada berapa? 2 apa 3? Yang terkenal memang itu 2, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Tetapi para ulama itu juga mengatakan hari Jumat itu adalah hari raya. Ada hadisnya banyak yang menyebutkan seperti, ada hadis yang menyebutkan inna hadza yaumul aidin ja'alahullahu lil muslimin. Sesungguhnya hari ini Jumat adalah merupakan hari raya yang telah ditetapkan oleh Allah
untuk kaum muslimin. Nah, tapi tidak apalah apa 2 apa 3, tidak masalah ya. Yang penting kita tahu, oh ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha, dan ada hari Jumat yang juga di dalam agama Islam, di dalam hadis juga disebutkan sebagai hari raya. Hari raya dengan hari besar itu ada perbedaan. Ya. Yang pokok, hari raya itu ditetapkan oleh Allah. Hari besar ditetapkan oleh manusia. Jadi seperti hari raya Idul Fitri, itu yang menetapkan Allah. Dalam Quran disebutkan walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum. Jadi setelah kita puasa rampung 1 bulan, maka kita supaya mengagungkan dengan bertakbir, dengan sholat, yaitu yang namanya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha juga disebutkan dalam Quran, Inna a'thainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi sebagai tanda syukur pada Idul Adha itu, kita supaya sholat id, wanhar, dan menyembelih korban. Nah, jadi ini yang namanya hari raya, baik Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, itu yang menetapkan adalah Allah. Sedang hari besar itu tahun baru Hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Ini yang menetapkan manusia. Nabi tidak menetapkan tahun baru Hijrah. Sebab apa? Sebab tahun baru Hijrah baru ditetapkan ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Kanjeng Nabi pun sedo, diganti Abu Bakar sedo, diganti Umar bin Khattab, nembe ditetapkan hari besar Islam 1 Muharram. Jadi Nabi mboten menangi. Nah, jadi ditetapkan oleh manusia biasa, bukan Nabi, bukan Allah, tapi Khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Nah, ini juga yang namanya Isra Mi'raj. Nabi tidak menetapkan sebagai hari besar. Tetapi setelah jauh Nabi meninggal, ada peringatan Isra Mi'raj. Kemudian Maulid Nabi. Nabi tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Tetapi pengikutnya yang menetapkan sebagai hari Maulid Nabi, yang sekarang malah dijadikan hari besar Islam. Oleh pemerintah Indonesia, hari besar Islam ada yang ditetapkan sebagai hari libur nasional, ada yang tidak. Yang ditetapkan sebagai hari libur nasional itu 1 Muharram. Ngenjing Rebon itu prei kantor-kantor, sekolah. Kalau Maulid Nabi juga prei kantor-kantor ya, sekolah. Tunggal malih napa? Isra Mi'raj kadose ngiprei kok. Sing boten niku nuzulul Quran. Ya, kalau nuzulul Quran tidak libur. Nah, karena ini ditetapkan oleh manusia itu, maka kemudian menjadi bisa bertambah, nih. Tahun baru Hijrah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Mungkin anak sing nambah nisfu Sa'ban. Anak sing nambah malih napa?
10 Muharram. Nah, mungkin juga nanti sekarang sudah ada Hari Santri Nasional, ya. Nanti ada Hari Kiai Nasional, misalnya. Ada Milad Muhammadiyah, ada Milad ya kalau Harlah ya, Nahdlatul Ulama. Itu hari besar semacam itu ditetapkan oleh manusia. Nah, jadi yang pertama perbedaannya, kalau hari raya ditetapkan oleh Allah, hari besar ditetapkan oleh manusia. Kemudian yang kedua, perbedaannya. Kalau hari raya ada ibadahnya. Idul Fitri, ada sholat Idul Fitri. Idul Adha, ada sholat Idul Adha. Malah ada menyembelih korban. Kalau hari Jumat, ada sholat Jumat. 1 Muharram, tidak ada sholat 1 Muharram. Maulid Nabi, tidak ada puasa Maulid Nabi, sholat Maulid Nabi. Ya. Kalau puasa yang ada malah 10 Muharram, tidak 1. Ya. Kalau Isra Mi'raj, nggak ada sholat Isra Mi'raj. Puasa Isra Mi'raj ada. Nuzulul Quran juga nggak ada. Jadi kalau hari-hari raya itu ada ibadah di dalamnya, tapi kalau hari besar tidak ada ibadah. Jadi 2 itu perbedaannya. Ditetapkan oleh Allah ada ibadahnya kalau hari raya, ditetapkan oleh manusia tidak ada ibadahnya. Itu hari besar. Nah, ini supaya dipahami oleh kita sekalian. Jadi kita tidak usah membuat-buat sendiri sholat 1 Muharram, sholat tahun baru, puasa Maulid Nabi, nggak usah. Puasa sholat nisfu Sa'ban, nggak usah. Tidak ditetapkan oleh Allah. Nah, ini. Nah, inilah ibu-ibu sekalian ya, perbedaan antara hari raya dengan hari besar. Yang akan kita nanti kita temui dalam waktu dekat, yang akan kita jumpai dalam waktu dekat ini adalah tahun baru Hijriah yang dimulai penetapannya itu dengan riwayat kepindahan Nabi atau hijrahnya Nabi beserta para sahabat dari Mekah ke Madinah. Nabi hijrahnya tidak hanya sekali, pernah hijrah ke Ethiopia, ya, pernah ke Taif, ya. Tetapi hijrah yang paling besar dan itu merupakan hijrah yang terakhir, yaitu pindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya. Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini memang merupakan peristiwa yang pantas lah untuk kita peringati, sebab di dalamnya itu mengandung pelajaran yang sangat penting buat kita sekalian. Ibu-ibu sekalian, kita mulai dengan pengertian hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Hijrah itu artinya pindah. Nah, ini mengandung beberapa pengertian. Ya. Mungkin pindah secara jasmani. Ya. Jadi orang dari Purwokerto pindah ke Jakarta itu bisa disebut hijrah dalam arti kata makna. Ya. Orang dari Indonesia pindah ke Arab, pindah ke Malaysia, antar negara,
itu disebut juga hijrah. Jadi ini perpindahan secara jasmaniah. Kalau di sekolahan dulu ada istilah imigrasi, pindah dari pulau ke pulau tapi dalam satu negara. Ada emigrasi, pindah antar negara, itu hanya istilah saja lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hijrah ini bisa perpindahan perilaku. Jadi bukan jasmani, tapi perilakunya, orangnya ajak saja di situ. Ya. Orang Purwokerto ajak di Purwokerto, tidak kemana-mana. Tapi perilakunya yang berpindah. Tadinya suka judi, tadinya nggak mau sholat, tadinya perbuatannya buruk, suka maksiat, pindah menjadi orang yang tekun beribadah, menjadi orang yang dermawan, kelakuannya baik. Ini namanya hijrah, ya. Tapi tidak secara fisik. Ya. Kemudian yang ketiga, ya ini hijrah yang secara khusus, yaitu hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah dengan berbagai alasan yang menyangkut keagamaan. Nah, yang jelas hijrahnya Rasulullah itu lebih penting lah ya daripada kalau memperingati ya, daripada memperingati Maulid Nabi sebenarnya ini ya. Sebab kalau hijrah itu kan memang perjuangan. Rasul pindahnya saja itu sudah berjuang ya. Umpet-umpetan sebab dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy sampai di sana ya, membangun masjid, membangun masyarakat. Ini perjuangan yang luar biasa. Nah, tapi kalau murid Nabi kan Nabi tidak ngapa-ngapa, ya wong sekedar dilahirkan ya, itu sunatullah saja sudah. Nah, sehingga sebenarnya pelajaran yang banyak kita bisa mengambil hikmahnya itu adalah dari peristiwa hijrah Rasul itu. Di antaranya yang bisa kita ambil ya pelajarannya. Sejak hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, itu perkembangan agama Islam ini semakin pesat. Kalau di Mekah itu Rasulullah itu uli dakwah kan sembunyi-sembunyi. Itu saja dikejar-kejar, dimungsuin oleh orang kafir Quraisy. Setelah beliau pindah ke Madinah, beliau dakwahnya terang-terangan dan didukung oleh umat Islam yang mengikuti Nabi, kaum Muhajirin, dan didukung oleh kaum Ansor yang menerima Nabi. Nah ini. Sehingga dakwah Nabi itu menjadi semakin luas, semakin berkembang, semakin mudah. Tidak seperti ketika berada di Mekah. Ini. Oleh karena itu, itulah tonggak daripada dakwah Islam berkembang ke seluruh dunia semenjak Nabi melaksanakan hijrah. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau sudah hijrah, apa Islam itu bisa sampai ke Indonesia apa tidak. Tapi dengan hijrah, Nabi berdakwah di Madinah, membangun negara di Madinah, diteruskan oleh penerusnya. Akhirnya agama Islam itu bisa berkembang ke seluruh dunia sampai ke negara kita ini. Kalau tidak masuk agama Islam ke sini, mungkin kita masih kepercayaan animisme, nyembah watu, nyembah wit, nyembah gua. Ya. Nah, ini animisme masih seperti itu. Ya. Nah, tetapi berkat kepindahan Nabi dari Mekah ke Madinah yang kemudian Islam berkembang,
Islam mengalami kemajuan pesat, umatnya bertambah banyak, wilayahnya bertambah luas. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara sosial dan politiknya, ini hijrah Nabi itu merupakan peristiwa yang sangat bersejarah dalam rangka memajukan kemajuan dunia, peradaban dunia. Pada zaman dulu, negara Islam yang dipimpin oleh Nabi, diteruskan oleh para sahabat itu berkembang. Ilmu agama, ilmu umum berkembang. Ada ilmu falak, ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, ilmu apa saja itu berkembang ketika diteruskan oleh para penerus Nabi, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, itu Islam berkembang. Sangat pesat. Nah, bahkan ya, pada zaman Nabi, ya, Nabi itu di Madinah, jangan dibayangkan itu umatnya umat Islam toh. Yang ada di Madinah itu ada kaum muhajirin Islam, jelas ya. Kaum Ansor, penduduk asli Islam, muhajirin dan Ansor jelas Islam. Ada kaum Yahudi, nah, ada kaum Nasrani, ada kaum musyrikin. Jadi di Madinah itu masyarakatnya samalah seperti di Indonesia ya. Ada yang Islam, ada yang non-Islam, bahkan ada yang masih animisme. Nah ini. Itu Nabi itu yang dihadapi masyarakatnya seperti itu. Nah, maka perlu dibuat peraturan supaya nanti jelas ini kalau hubungan muslim antar muslim bagaimana, muslim dengan non muslim bagaimana ya. Sebab orang hidup dalam masyarakat kan campur ya. Ini boleh enggak Islam dengan yang non Islam kawin misalnya. Itu harus ada aturannya. Ini orang Islam pada bayar pajak, ini pada bayar zakat, yang non muslim gimana? Apa zakat apa enggak? Nah, ini perlu dibuat aturan. Oleh karena itulah maka Rasulullah itu bermusyawarah dengan umat Islam, Muhajirin dan Ansor, dan juga mengikut sertakan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan bahkan kaum musyrikin. Ayo rembukan, gawe undang-undang, gawe peraturan, sing mengko dilakoni bareng. Nah, dibuatlah. Kalau di Indonesia itu terciptalah Pancasila ya. Kalau di Madinah pada waktu itu perjanjian, undang-undang sebagai apa itu konstitusi, undang-undang dasarnya lah ya, itu disebut Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itu mengatur bagaimana bernegara yang meliputi orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, mungkin juga ada orang Majusi, orang musyrikin. Nah, itu Piagam Madinah itu dibuat bersama. Nah, jadi bukan wahyu Allah ya, tapi dibuat bersama supaya ditaati bersama. Walaupun itu orang Kristen, walaupun itu orang Yahudi, kalau negara Madinah diserang musuh harus membela negara. Ini Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasul, para sahabat, dan juga orang non-Islam yang menjadi kesepakatan bersama. Itu dibuat pada tahun 622 Masehi. Nabi wafat tahun 632. Jadi 10 tahun sebelum Nabi
Rafat. Ya. Jadi sudah hijrah ke Madinah. Ya. Nah, ini pada waktu itu belum ada di dunia manapun. Eropa, negara-negara Barat itu masih terbelakang. Masih dalam abad ke-8. Ya. Jadi di benua Eropa, orang-orang Barat itu belum maju. Sana masih primitif. Nabi dengan penduduk Madinah sudah membuat undang-undang dasar yang namanya Piagam Madinah. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, orang Barat itu baru membuat undang-undang yang tertulis itu ada di Inggris, yang namanya Magna Carta, ya. Magna Carta itu dibikin pada tahun 1000 pinten niku. Dibuat pada tahun, dalam tulisan saya 1250-an ya. 1250. Jadi malah 1254 apa ya. Tapi sudah 1200 lebih. Nah, ini artinya kan setengah abad kemudian ya, negara Barat baru ada yang memiliki undang-undang dasar yang tertulis. Jadi kalau begitu Islam jauh lebih maju dibanding dengan negara-negara Barat yang waktu itu dilaksanakan sejak zaman Nabi. Nah ini kemajuan yang sangat besar dan itu merupakan bukti sejarah. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, ini tadi tahunnya ini ada catatan saya yang di Inggris itu Magna Carta itu tahun 1215 Masehi. 1215 Masehi. Nah, itu piagam yang dibikin di Madinah, namanya Piagam Madinah, yang di Inggris itu Magna Carta tahun 1215. Nah, kemudian tahun Hijriah yang sekarang ini masih ya istilahnya sebenarnya belum tuntas ya. Karena apa? Karena kita ini belum bisa memiliki kalender Hijriah yang baku. Kita belum memiliki tanggalannya Hijriah yang bisa dijadikan alat untuk pergaulan internasional. Untuk ibadah saja masih beda antara negara satu dengan negara lain, bahkan beda kelompok satu dengan yang lain di satu negara. Kemarin tanggal 1 Zulhijjah itu Muhammadiyah dengan pemerintah beda. Okay? Pemerintah dengan Muhammadiyah beda. Ini satu negara. Belum antar negara Indonesia dengan negara yang lain. Yang mungkin ada yang sama, tapi banyak yang berbeda. Nah, inilah yang menyebabkan dapat dikatakan kita belum punya kalender tanggalan Hijriah yang bisa digunakan untuk kepentingan ya semua umat. Kita masih pinjam, masih nunut. Ya. Jadi yang namanya kalender Masehi itu sebenarnya bukan asli milik kita.
Ya boleh ngaku sih boleh lah ya. Sebentar ini kok. Malah orang anu. Anu apa kurang kuat. Kembali kepada tanggalannya. Ini kita masih belum memiliki tanggalan yang disepakati bersama, apalagi secara internasional, sehingga belum bisa digunakan, apalagi untuk perjanjian antar negara, untuk perekonomian antar negara, untuk kepentingan umat yang senegara saja belum bisa. Coba kalau panjenengan mau bikin undangan hajatan, akan mengadakan resepsi pernikahan anak tanggal 15 Rabiul Awal, 15 Mulud. Jangan-jangan tamunya itu ada yang datang hari ini, ada yang datang hari besok, karena yaitu tanggalannya belum tentu sama. Apalagi kalau dengan negara lain, perjanjian ekonomi untuk dikirim barang tanggal sekian, tekane nesuk karena tanggalannya beda. Nah ini yang menyebabkan belum bisa dipakai secara internasional, bahkan secara nasional, karena kita belum ada kesepakatan untuk menentukan tanggal. Sebenarnya Muhammadiyah ini sedang berjuang bagaimana dunia Islam itu bisa menyetujui untuk dibuat yang namanya tanggalan internasional global. Sehingga yang namanya hari-hari besar Islam, hari raya Islam, itu semuanya sama. Sehingga tidak ada perbedaan, ya, seperti kemarin, ya, pada tanggal 9 Dzulhijjahnya Arab, orang sedang pada wukuf yang haji. Di Indonesia pemerintah menetapkan belum. Nah, jadi sini baru puasa Arafah karena wisbada. Kalau Muhammadiyah kemarin bareng, ya. Jadi sana wukuf, Muhammadiyah itu puasa, sana bada, Muhammadiyah ikut hari raya. Nah ini sering terjadi. Nanti ke depan kalau tidak diowahi semakin sering terjadi. Karena apa? Karena pemerintah itu menaikkan standar. Jadi ini andai kata etungane gemien urung diowahi, ini badane bareng. Tapi karena diowahi bahwa yang namanya hari raya tanggal itu persyaratannya, ya, persyaratannya tingginya hilal itu sampai 3 derajat. Dulu 2 derajat. Ya, itu urusan sanalah di atas. Tapi itu menandakan nanti akan terjadi sering beda kalau itu tidak diowahi. Nah ini. Baiklah ibu-ibu sekalian, ya. Mungkin kita tidak tahu persis etungannya itulah, ya. Ya. Nah, sekarang begini, hijrah dalam artian seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu sudah selesai, artinya sudah ditutup, tidak ada hijrah lagi. Rasulullah mengatakan setelah Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah bagi orang-orang yang pada hijrah, ya, dulu itu, ya, itu hijrah seperti yang dilakukan oleh Nabi sudah ditutup. Namun untuk waktu selanjutnya itu
tetap ada yang namanya hijrah kontemporer. Nah, hijrah masa kini. Jadi sekarang pun masih banyak digunakan kata-kata hijrah di dalam kehidupan modern. Yang diartikan yaitu migrasi. Dan orang-orang yang hidup dalam zaman modern ini semakin banyak melakukan hijrah. Dan itu merupakan ya keharusannya. Ada yang hijrah karena apa? Cari nafkah. Ada yang hijrah karena kepentingan pendidikan. Ada yang hijrah karena kepentingan ekonomi, perdagangan, dan lain-lain. Ya. Nah ini. Sehingga orang itu banyak yang melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan sekarang banyak orang yang bekerja di luar negeri. Ini juga bisa disebut mereka melaksanakan hijrah. Sebab pada dasarnya hijrah itu merupakan kepindahan seseorang ya, secara jasmani maupun rohani dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Ekonomi neorapik nang Indonesia mode maring luar negeri sing lebih penghasilannya bagus. Sekolah ini untuk melanjutkan mempelajari ilmu tertentu yang ada di luar negeri, kita harus ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan keniscayaan ya, tidak bisa ditolak, tidak bisa dipungkiri bahwa orang itu dalam zaman sekarang ini pasti banyak melakukan hijrah. Namun kalau kita amati hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan hijrah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini itu mempunyai landasan yang berbeda dan akibat yang berbeda. Coba ibu-ibu sekalian, ini belajar sejarah, mandan sedikit apa itu ya menyangkut ilmu. Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat. Itu niatnya apa? Menegakkan agama, menyiarkan agama. Nah, oleh karena itu kepindahan Rasul dengan para sahabat diterima dengan tangan terbuka oleh penduduk asli, khususnya kaum muhajirin dan ansor. Dan juga selanjutnya karena minoritas diterima juga oleh golongan yang non-Islam. Nah, dari kepindahan Rasul ke Madinah itu kemudian timbul di sana itu kehidupan masyarakat yang damai. Masyarakat yang penuh persatuan walaupun dengan golongan lain. Masyarakat yang penuh persaudaraan yang kuat antara muhajirin dan ansor. Ya. Jadi mereka itu menerima dengan ikhlas, dengan legawa ya, kedatangan saudara-saudaranya dari Mekah. Sehingga menimbulkan kehidupan yang damai, yang tentram, sejahtera, dan maju. Tidak ada konflik. Nah, kalau kita perhatikan kepindahan orang sekarang, kita lihat yang di dalam negeri saja. Karena Pulau Jawa sudah banyak sekali penduduknya, ya, kepadatan penduduk di Pulau Jawa, ada yang pindah Sumatera, ada yang pindah ke Kalimantan, ada yang pindah ke Sulawesi, ke Irian, ke Maluku. Itu biasanya motifnya apa? Mencari nafkah.
Jadi kepindahan orang sekarang itu unsur yang pokok adalah mencari nafkah. Mungkin ada yang pindah pekerjaan, ada yang perdagangan. Ini motifnya mencari nafkah. Tapi kepindahan Nabi dan para sahabat bukan mencari nafkah. Harta yang ada di Mekah ditinggal malahnya demi untuk menyiarkan agama Islam. Jadi landasannya dan niatnya ini beda antara yang dilakukan oleh Rasul dengan sahabat dengan orang sekarang ini. Oleh karena itu akibatnya juga beda. Kalau yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, akibatnya menimbulkan kedamaian, ketentraman, persatuan, persaudaraan, kesejahteraan. Tapi kepindahan orang sekarang, ini penduduk asli saja kalau ada orang pindah dari Jawa ke luar Jawa itu, sana sudah semacam manggua olih ya, ditolak. Tapi kan pemerintah mengatur ya. Tetapi mereka itu pada dasarnya itu menolak karena apa? Karena akan menjadi saingan di dalam mencari nafkah. Apalagi kalau kita mendengar ya berita bahwa kaum transmigran ya, dari Jawa ke luar Jawa itu banyak yang berhasil dalam bidang pertanian, berhasil dalam bidang perekonomian, berhasil dalam bidang perdagangan, pekerjaan. Karena nyatanya orang Jawa itu lebih pinter-pinter timbang yang di sana, karena sekolahannya kan lengkap di Jawa. Sehingga untuk jabatan-jabatan ya, di pemerintahan, di DPR, di mana kalau bersaing dengan sehat ya orang dari Jawa yang menang. Nah itu dianggap sebagai saingan-saingan, rival-rival, sehingga kepindahan orang dari Jawa ke luar Jawa itu menimbulkan konflik. Bukan menimbulkan perdamaian, persatuan, tetapi menimbulkan konflik. Nah ini hijrah masa kini itu mempunyai dampak yang seperti itu ya. Untung negara kita Indonesia itu mempunyai landasan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sehingga paling tidak ini akan mengingatkan dan akan mengikat kepada warga negara Indonesia untuk bersatu walaupun beda agama, walaupun beda suku, beda bahasa. Tapi wong yang namanya manusia ya, tetap saja kalau sudah rebutan pangan, rebutan sandang pangan itu biasanya kelalen yang masalah itu. Lain dengan yang dilakukan oleh para sahabat dulu ya, dengan kedatangan kaum muhajirin ke Madinah, kecuali disambut secara gembira, mereka yang punya rumah silahkan rumahku ditempati, bahkan banyak yang diberikan, silahkan hasil pertanian kebunku diambil dengan legowo ya. Bahkan sampai ada saya punya istri beberapa orang, silahkan ambil salah satunya. Itu sungguh terjadi pada zaman Nabi dan sahabat dengan adanya hijrah dari Mekah ke Madinah dulu itu. Sekarang apalagi istrinya diambil ya. Melihat yang dari luar itu berhasil saja sudah menimbulkan iri hati sehingga terjadi konflik. Nah, inilah ibu-ibu sekalian kenyataan ya, pengertian hijrah itu memang berbeda antara yang dilakukan oleh Rasul dengan kita sekarang ini. Kesimpulannya ini, ibu-ibu sekalian ya, hijrah itu mempunyai arti yang cukup luas ya. Jadi kecuali hijrah yang seperti dilakukan oleh Rasulullah ya, hijrah itu meliputi hijrah badaniyah ya, benar-benar ya, apa itu jasmaninya pindah,
orangnya pindah dari satu tempat ke tempat lain yang dipandang lebih baik, bisa menjanjikan harapan kehidupan yang lebih baik. Pindah tempat. Kemudian ada hijrah fikriyah. Pikirannya yang berpindah. Orang bodoh yang belajar menjadi pinter, itu namanya hijrah fikriyah. Pikirannya yang pindah dari alam kebodohan kepada alam kepandaian berilmu pengetahuan. Jadi ada orang yang mau berhijrah fikriyah, tapi ada orang yang tidak mau. Orang gelem sinau. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian ini termasuk orang yang mau berhijrah secara fikriyah. Ada lagi hijrah kolbiyah, atine, keyakinannya, keimanannya yang berubah. Dari dulu percaya tahayul, kemudian dibuang menjadi iman kepada Allah. Jadi dari orang kafir menjadi beriman, itu adalah hijrah qalbiyah. Yang hijrah itu hatinya, jadi keimanannya yang berubah. Ada juga kalau dikembangkan lagi ya, ada hijrah amaliyah yang tadinya medit menjadi loman, itu juga hijrah secara amal ya, yang tadinya tidak peduli kepada sesama kemudian menjadi suka membantu ya. Ini juga merupakan hijrah amaliyah. Ada lagi hijrah, kalau sekarang ini rame-ramenya ada hijrah siasah, hijrah politik. Tadinya partai A pindah partai B ya. Tadinya milih A ganti milih B ya. Nah ini jadi berkembangnya itu menjadi macam-macam. Nah, ibu-ibu sekalian, itulah dalam rangka kita menyongsong ya datangnya tahun baru Hijriah, saya menyampaikan topik yang berkenaan dengan hari besar Islam, khususnya hari besar Islam 1 Muharram yang merupakan tahun baru Islam, yang mestinya ada cara penyambutan yang tidak perlulah sama dengan orang-orang non-Islam menyambut tahun baru nasional ya. Sebab ini juga ada anjuran dari pemerintah itu, kita di dalam menyambut tahun baru nasional 1 Januari itu juga dilarang ya, berhura-hura yang menimbulkan keributan, yang menimbulkan pemborosan ya, membakar mercon, kembang api dan sebagainya ya. Apalagi kalau kita kaum muslimin akan menyambut tahun baru Islam, ini mestinya bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan cara kalaupun itu kegiatan yang menunjang penegakan Islam. Tablik akbar misalnya, lomba-lomba yang mencerdaskan ya, untuk anak-anak. Ini dalam rangka menyongsong itu mestinya hal semacam itu yang dikerjakan. Mungkin ada gerakan sholatul lail. Ya. Dulu pernah Muhammadiyah di tahun berapa saya masih ingat itu, ada gerakan untuk melaksanakan sholat tahajud berapa malam pada waktu itu. Ya, ada 10 hari apa sehingga disebut apa dulu itu malam Masrotun Kamilah apa itu ya, 10 hari yang sempurna ya untuk melaksanakan apa itu sholatul lail ya. Jadi ya tidak ada panduan lah ya,
Tapi yang penting kita itu gunakan bahwa bergantinya tahun baru ini sebagai satu momentum ya, justru untuk meningkatkan ya kualitas kehidupan kita ya. Apakah itu ibadah kita, apakah itu kegiatan kita dalam berkarya, sehingga kita kaum muslimin di tahun yang akan datang akan ya, mendapatkan peningkatan ya, baik dalam bidang material maupun spiritual. Ini yang mestinya menjadi program kita, menjadi harapan kita baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Artinya secara berkelompok. Nah, kalau perlu program Aisyah dalam pengajian yang akan datang seperti apa? Nah ini ya. Mungkin juga perlu ada peningkatan sehingga nanti pengajiannya itu tidak ajek-ajek saja ya, tapi menjadi semakin banyak memberikan manfaat kepada para anggota Aisyah ini. Sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Ya, silakan. Bu, monggo. Ini pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Warsa, Pak, biasa langganan. Soalnya belum tahu ya tanya ya Pak. Saya mau yang tanyakan Pak. Saya udah kayak ngantuk ya, mau tidur, udah berdoa, udah apa, ya tidurnya sampai malam, nggak tidur-tidur. Apakah butuh, apakah mau tidur doa lagi? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang normal. Coba Ibu. Sebentar, nanti di luar. Nggak harus dijawab, sih rame. Coba saya mencoba untuk menjawab. Yang normal itu, kalau sudah masanya tidur ya tidur. Kalau sulit tidur berarti ada ketidaknormalan. Mungkin yang paling banyak gangguan itu adalah kakaian pikiran. Itu yang paling banyak itu apa-apa dipikir. Coba ya kita kurangi dengan pasrah kepada Allah ya. Ya memang kita itu disuruh untuk selalu mohon pertolongan kepada Allah. Pada waktu akan tidur, memang yang paling bagus ya, itu kita berwudu. Berwudu dulu, agar tidur kita dalam keadaan suci. Ya. Andai kata terus bablas, ya. Orang tangi ya dalam keadaan suci. Tapi dene setelah wudu kemudian pipis apa, biasanya yang sering itu apa, buang angin, kentut. Nah, ya sudahlah kita pasrahkan saja, kita sudah oraina lah ya, wis wudu ya. Nah, kemudian dianjurkan untuk berdoa. Doa tidur itu kan kita dihafal ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian ditambahi dengan doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Membaca lagi surat
Falak. Membaca lagi surat An-Nas. Ini biasanya cukup. Ya. Kalau masih belum cukup, tambahin ayat kursi. Mulainya ngomong Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ayat kursi. Surat Ikhlas, surat Falaq, surat Nas, ayat kursi. Orang turu-turu apa maning ya. Itu supaya zikir itu. Zikir seperti kalau habis sholat, yaitu baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Ini yang di kalangan sahabat terkenal dengan zikir Fatimah. Nah, itu karena ajaran Rasulullah kepada putri Fatimah untuk menenangkan ya hatinya supaya pikirannya bisa konsentrasi, kemudian bisa tidur. Ya, jadi itu sudah, andai kata ini diamalkan sampai rampung, saya sudah cukup, sudah tidur itu ya. Ya. Jadi panjang kan, baca doa tidur, baca kul huwallah, baca kul a'udzu birabbil falaq, baca kul a'udzu birabbin nas, baca ayat kursi, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar. Nah, nek mun kados niku mboten saged film, kula mboten ngertos niku. Nah, itu jawaban saya begitu. Sebab kalau sudah di luar itu ada lagi. Kalau mau jawaban satu lagi, ngombe obat tidur. Tapi kalau tiap malam ngombe obat tidur kan tidak bagus ya. Iya. Masih wonten? Kalau tidak ada, maka saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah matur nuwun dumateng Bapak Dr. Andes Haji Daliman yang telah mengisi pada pengajian hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Ya. Sebelum ditutup, ini mohon maaf tadi saya lupa untuk menyapa yang ikut pengajian melalui Zoom. Ya, mudah-mudahan yang mengikuti pengajian. Oh Salim, lah ini calon generasi penerus Muhammadiyah. Alhamdulillah, iya. Wah ikut tepuk tangan. Iya. Matur nuwun Pak Daliman. Ya, sini. Ya. Sekali lagi kepada para peserta pengajian yang ikut Zoom pagi hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga selalu bisa melaksanakan
ibadah dengan hati yang tulus ikhlas dan ditingkatkan kembali di tahun yang akan datang. Amin. Mohon maaf, tadi ada yang bertanya, siapakah namanya? Ya, mohon maaf. Saya alhamdulillah dikasih nama oleh orang tua, yaitu Siti Marhamah. Ya, kasih sayang yang pertama. Dan nama itu tidak akan saya ganti sampai kapanpun. Walaupun sekarang nama banyak sekali yang cantik-cantik. Ya, Siti Marhamah, alamat dari Wangun, PCA Wangun. Oke, PCA Wangun. Salam kenal ya Ibu. Siapa tak kenal maka tak ya. Dengan saya mengenal panjenengan, tentunya panjenengan akan sayang kepada saya. Insya Allah. Di sini inilah Ibu ya, kita mengisi otak kita dengan nutrisi yang sangat bergizi. Ya. Mudah-mudahan di sisa usia kita senantiasa akan diisi dengan amal kebajikan, ya, dan tentunya selalu dalam keadaan yang husnul khotimah. Insya Allah panjenengan nanti di rumah bisa menghafal 12 bulan. Derek, cukup sekali lagi saja ya Bu sebagai penutup, ya. Satu kali lagi, ya. Tapi panjenengan sambil rengang-rengang juga, ya, sambil menirukan. Siap? Oke. Monggo. 1, 2, 3. Muharram Shafar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti panjenengan di rumah sambil menghafal 12 bulan Hijriah. Dan mudah-mudahan kita akan senantiasa di tahun baru ini akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pengajian pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah, dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Monggo. Alhamdulillahirabbil subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sugeng kondur, hati-hati di jalan,
Mudah-mudahan bisa bertemu kembali di Ahad depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.